Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i bid-Dirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Imran nomor ketiga, ayat 164. Rasulullah sang pengubah. Judul ini diambil dari kalimat fi dhalalin mubin. Masyarakat Arab pada saat itu berada di dalam kesesatan. Kemudian Muhammad SAW diangkat menjadi bidan Rasul, itu dapat merubah mereka dari sesat mendapat petunjuk, dari kegelapan mendapat terang benderang, dari kemusikan kekafiran menjadi tauhid dan kuat imannya. Tetapi dari subjudul itu kalau kita lihat teksnya, di sini ada peran fungsi Rasul, kemudian hambatan di dalam dakwah Rasul, dan hikmah diutusnya Rasulullah SAW. Kalau peran fungsi Rasul di sini ada empat hal penting, yaitu yaslu alim ayati. Rasul setiap bertemu masyarakat selalu membaca Al-Quran, sehingga mereka beriman dengan sebab bacaan Rasul yang disampaikan kepada mereka. Dan yang kedua, peran Rasul di sini adalah membersihkan dosa-dosa kaum musyrikin. Yang ketiga, yu'allimul kitab. Setelah di Madinah, Rasul aktif mengajarkan dan memberikan dakwah dengan isi Al-Quran. Dan yang keempat, al-hikmah. Rasul mengajarkan sunnah-sunnahnya. Jadi selesai nanti yang empat peran fungsi Rasul, kemudian terakhir yaitu ada keberhasilan dakwah Rasul, yaitu dapat membuat perubahan dan persatuan di dalam membangun sebuah negara Madinatul Rasul. Itulah beberapa poin yang harus kita selesaikan. Di ayat ini berbeda dengan ayat-ayat lain. Biasanya Al-Quran itu menjelaskan sejarah atau definisi, peran fungsi, kemudian hikmah. Tetapi di ayat ini didahulukan tentang hikmahnya. Inilah salah satu bagian dari apa yang disebut kelahiran Rasul atau dakwah Rasul cukup mengandung banyak hikmah. Apa disebut salah satu hikmahnya di sini? Itu kalimat manallah, atau disebut minnah atau al-minnah, anugerah Allah, disebut minnatun azimah, anugerah cukup besar. Kenapa di sini ada kalimat alal mu'minin? Karena anugerah tidak hanya umat Islam. Jadi bukan li, tetapi ala terhadap umat Islam atau kaum mukminin. Artinya umat lain juga mendapatkan, atau dalam tafsir mengatakan minnah saja, al-minnah. Kalau minnatun azimah yaitu kepada kaum muslimin. Sedangkan kaum kafirin disebut al-minnah saja, yaitu karunia atau anugerah di dunia. Sedangkan mereka tidak dapat anugerah di akhirat. Nah, kita harus lihat juga kalimat sebelum tadi dijelaskan peran fungsinya. Laqad manallah itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelahiran Rasul, fungsi Rasul berdakwah dan hikmahnya, termasuk juga keberhasilan, itu selalu pakai laqad. Lam itu ibtida, qadnya tahqiq, diterjemahkan sesungguhnya. Sebenarnya dengan la saja itu sudah menunjukkan sungguh-sungguh. Qad juga sungguh-sungguh. Itulah makna dari Al-Quran. Jadi laqad manallahu 'alal mu'minin di sini artinya betul-betul anugerah itu sudah datang, sudah diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia. Kenapa? Karena kalau
khusus umat Islam itu biasanya li. Jadi tidak laqad manallahu lil mu'minin, tetapi laqad manallahu alal mu'minin. Kayak gitu. Jadi yang lain juga dapat, cuma perbedaannya orang kafir mendapat anugerah in amanu, jika mereka beriman. Kalau mereka tidak beriman, maka tidak dapat anugerah besar. Hanya di dunia saja, sebab menurut ahli tafsir, karunia diberikan ke orang kafir, waruziku bihi. Mereka mendapat rizki dengan sebab lahirnya Rasul. Ketika jamaah haji berkumpul di Mekah, kemudian para hujaj membeli tasbih dan sajadah atau mukena dan surban, itu sebetulnya dibuat di Cina, yang tentu membuatnya bukan muslim. Artinya orang non muslim juga kebagian anugerah dengan sebab Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ini salah satu tadi makna daripada anugerah kepada mereka. Demikian berarti banyak Indomaret, Alfamart, semua itu ada punya mereka non muslim. Di Indonesia kalau dihitung jumlah cukup banyak. Siapa yang belanja ke Indomaret dan Alfamart? Semuanya adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Keuntungannya diambil oleh mereka. Cuman memang mereka mendapat risiko di akhirat kelak. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat mereka tidak kebagian apa-apa. Inilah tadi disebut al-minnah bagi kaum kafirin atau musyrikin. Sedangkan kepada umat Islam adalah minnatun azimah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, itu pakai la dan kon. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu semua menjelaskan tentang kelahiran Rasul. Kalau surat Al-Baro'ah, laqad ja'akum, itu ja'a doharo. Doharo itu bahasa Arab, doharo. Kalau ditulis bahasa Indonesia, do jadi L. Ya, L. Atau jadi dohir jadi lahir. Kalau zolim jadi zalim, itu bahasa Indonesianya. Makanya lahir itu dari bahasa Arab, dohirun. Laqad ja'akum, sesungguhnya telah zuhir kepada kamu. Akhirnya lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau di ayat lain, sabila qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab 21. Itu juga pakai la dan qad. Tapi bedanya, laqad kana lakum fi Rasulillah. Lakum itu umat Islam di sini. Kum kamu semua. Yaitu pada kehidupan Rasulullah, fi Rasul ada uswah itu kudwah. Jadinya umat Islam wajib berkudwah, beruswah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh pada yang lain. Dan yang kedua, fi Rasulillah itu nazorob. Di situ ada khobar yang dilakukan menurut ilmu nahu, ada taksis. Umat Islam kalau beruswah hanya kepada Rasul, tidak boleh kepada yang lain. Di dalam berbagai hal, apalagi dalam masalah ideologi. Jadi kita beruswah kepada Rasul. Tidak boleh beruswah kepada Lenin, Marxis, komunis, dan paham-paham lain. Tidak boleh. Umat Islam harus beruswah kepada Rasul. Itu makna laqad kana fi Rasulillah. Khusus ya fi Rasulillah. Pada diri Rasul itu ada uswah hasanah. Jadi umat Islam itu di situ ada wajib untuk beruswah hanya kepada Rasul. Tetapi realitanya sekarang kan ikut-ikutan saja umat Islam itu. Kalau mau berkudwah, ikut. Ya apalagi zaman medsos, lebih banyak mereka ikut kepada yang berhal mereka belum tentu, yaitu pewaris Rasul atau tidak berakhlak seperti Rasul. Nah kemudian yang kita harus pahami di sini adalah peran fungsi tadi. Rasul yang pertama, yaswalim ayati. Rasul membaca ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat. Karena ketika di Mekah itu dakwah Syriah. Dakwah Syriah itu tidak terang-terangan, door to door, dari rumah ke rumah. Pertama yaitu rumah Arqam bin Abil Arqam. Itu didirikan tempat atau pengajian dasar Al-Quran. Disitulah para sahabat baca Al-Quran di rumah Arqam bin Arqam. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sehingga banyak orang yang masuk Islam. Ini tafsir dari Yaslu Alim Ayati. Misalnya ketika sudah Rasul membaca ayat Al-Quran, lalu ada kalimat yang kedua, yuzakihim. Nah ini baru mendapat tantangan. Yuzakihim itu tafsirnya yutarihu minadz-dzunub dalam tafsir Jalalain. Artinya membersihkan dari dosa-dosa musyrik, membersihkan dari dosa-dosa mereka ketika di zaman jahiliyah. Kalau mereka sudah baca la ilaha illallah, dosanya ketika waktu di zaman jahiliyah habis semua.
Kalau muslim ketika dia kuat imannya begitu murtad atau dia memeluk agama lain, maka habis seluruh amal solehnya. Kalau non muslim begitu baca syahadat, habis seluruh amal jahatnya dan amal baiknya muncul. Sementara kalau muslim yang murtad, habis semua amal baiknya dan muncul semua amal jahatnya. Mendapat tugas yuzakihim untuk membersihkan dari dosa-dosa orang musyrik pada saat itu, maka ada perintah yang cukup keras. Pasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Pasda bima tu'mar, wahai Muhammad, laksanakan oleh kamu dengan tegas, lugas, jelas apa yang telah diperintahkan, yaitu masalah tauhid. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ajaran tauhid, disitulah baru mendapat tantangan. Ya, misalnya di dalam sejarah itu, Abu Thalib pamannya Rasulullah pernah memanggil kepada Rasulullah SAW, dan di satu tempat sudah kumpul masyarakat pada saat itu. Lalu Abu Thalib menyampaikan, ya Muhammad, mada turidu minhum, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan dari orang Arab? Apa yang kau inginkan dari masyarakat Arab? Maka Rasul menjawab, uridu minhum kalimatan wahidah. Aku menginginkan dari mereka hanya satu kalimat. Dengan sebab satu kalimat ini mendapat dua. Satu, tadinu biha al-Arab, orang Arab bisa beragama, artinya bisa ada kepuasan batin dan bisa menyelesaikan spiritual. Hatinya jadi bersih dan punya keyakinan yang kokoh. Dan kedua, tuh di al-azama al-jizyah. Orang-orang ajam selain orang Arab boleh dipungut pajaknya untuk kesejahteraan. Kata mereka, qalu kalimatan wahidah, hanya satu kalimat. Iya, sabda Nabi. Kata mereka, jangan pun satu kalimat, 10 kalimat, 100 kalimat, kami siap menerima dari engkau ya Muhammad. Tetapi ketika Rasul menyampaikan, qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kamu la ilaha illallah, kagetlah mereka. Sebab menurut mereka, kenapa harus la ilaha illallah? Ilaha wahidah. Kami sudah punya Tuhan banyak, 360 berderet di Ka'bah, itu bisa selesai masalah. Irasional, banyak aja Tuhannya, tidak bisa selesai masalah, apalagi satu. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah disebut gila. Innaka la majnun, gila kau Muhammad. Kok disederhanakan Tuhan? Kami 360 ke beres-beres, tidak beres-beres masalah. Ini satu. Maka Rasulullah pada saat itu kan memang tugas tetap disampaikan pasda bima tu'mar, tetapi ada kalimat warid anil jahilin. Biarlah mereka kalau memang bodoh, tinggalkan. Atau di ayat lain warid anil musyrikin, kalau memang sudah disampaikan biar saja mereka melakukan kemusyrikan. Tetapi mulai di situ ya tantangan. Ketika Rasulullah sudah mendapatkan perintah sholat waktu Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah sholat di Masjid Haram. Orang Arab yang tidak senang kepada Rasulullah tiba-tiba membawa kotoran unta, dan Rasulullah sedang sujud, dilimparkan kotoran unta sehingga Rasul kuyuk basah dengan kotoran unta. Tidak hanya itu, setiap Rasul mau dakwah, namanya Umi Jamilah, memang namanya si Jamilah cantik, tapi ini sayang istrinya Bilhab. Dijelaskan Hammalatul Hatab, selalu membawa kayu bakar menghalangi Rasul. Tapi kayu bakar itu konotasinya bukan kayu bakar seperti yang dilihat oleh kita. Kalau sekarang adalah pagar berduri. Ini tantangan kepada Rasulullah ketika mau dakwah dihalang-halangi. Tidak hanya cemoohan, tapi juga dengan tindakan yang tidak manusiawi. Bahkan ada orang Arab yang terkenal, Uqbah bin Abi Mu'ti. Rasulullah ketika sedang sholat di Masjidil Haram, kemudian dia masuk ke Masjidil Haram dan diinjak. Ini adalah tantangan. Ketika Rasulullah tadi sudah menyampaikan dengan cara sedikit terang-terangan. Tidak kuat Rasul menahan ancaman dan tantangan dari kaum musyrikin, apalagi setelah Abu Thalib meninggal, istri beliau meninggal Khadijah. Itu lebih berat lagi tantangannya, sehingga ada beberapa sahabat yang memperhatikan, sudah kalau gitu kita pindah saja ke Taif. Taif itu dimungkinkan bisa membuat markas Islam di sana.
dan juga Taif adalah daerah subur, barangkali ada peluang untuk Rasul bisa dakwah lebih luas, maka pergi Rasulullah ke Taif. Tetapi harapan apa yang diinginkan Rasul tidak seperti apa yang dibayangkan. Ternyata sebelum datang ke Taif, Rasulullah sudah dihadang oleh mereka, sebab orang Taif sudah dapat provokasi dari orang-orang Arab, sehingga Rasulullah dilempar dengan batu. Baju putih Rasulullah penuh dengan darah. Rasulullah belum sampai ke Taif dan kemudian lari karena dikejar oleh mereka. Itu Rasulullah mampir di perkebunan Utbah dan Saibah, kakak adik bin Rabi'ah. Dia pengusaha sukses tapi mak kafir yang bisa suplai dana kabilah Abu Jahal. Rasulullah SAW sambil membaca doa yang terkenal doanya. Apa yang dibaca Rasulullah? Allahumma inni asku ilaika du'afa quwwati wa qilla hillati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku keluhkan kehidupanku kepada Engkau. Kelemahan aku ini sudah betul-betul tak lagi mampu untuk menyelesaikan persoalanku yang berat. Du'afa quwwati, aku sudah lemah. Bahkan kilat hilati, jalan yang aku usahakan juga sudah kandas. Maju kena, mundur kena. Wahwani an-nas, bahkan mereka sudah menghina aku, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ini Rasulullah kita bersandar di kebun Saibah tadi itu. Antara bul mustad'afin wa antara bi, kau adalah pengurus dan pelindung orang-orang yang lemah termajilalkan. Aku adalah bersandar kepada Engkau, ya Rabb. Ilaman takilni, kepada siapa lagi aku mengeluh, ya Rabb? Ila ba'inin ya tajabuni, kepada yang jauh, kemudian yang jauh juga menampakkan muka yang muram kepadaku. Aw ila aduin malak tahu amri, atau kepada musuh yang kau telah menakdirkan mereka memusuhi aku dengan keras. In lam yakun bika alai ghadab, kalau seandainya kau tidak murka padaku, fala ubali, tidak apa-apa kalau memang aku harus berhadapan dengan musuh begitu keras. Tetapi Rasul sampaikan, walakin afiatuka ausauli, pemaafanmu, karuniamu jauh lebih besar daripada apa yang kuhadapi sekarang ini. A'udzu binuri wajhil ladzi asrabat lahu dhulumat. Ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau dengan cahayamu yang kegelapan itu bisa terang benderang. Washa alaihi amrud dunya wal akhirah, dengan sebab nurmu itu maka bisa selesai urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung kepada Engkau min ayunazilabi ghadabuk au yahila ala sahatuk. Aku berlindung pada Engkau, jangan sampai aku kena dampak Engkau memarahi aku atau Engkau membenci aku. Lakal utbah tatardo, ujung segala persoalan dan dakwah hanya pada Engkau, sehingga Engkau merelaiku. La haula wala quwwata illa bik, tidak ada kekuatan bagi untuk melawan mereka, dan tidak lagi aku bisa menyelesaikan persoalan ini. Ini doa yang sangat terkenal yang kita harus bisa sebenarnya semua. Setelah Rasulullah membaca doa itu lalu pulang ke Mekah, baru ada celah. Ada beberapa sahabat yang kemudian juga minta diajarin Al-Quran. Seperti biasa Rasulullah selalu mengajar Al-Quran dan menjelaskan maksud-maksudnya. Bertambah orang beriman. Kemudian pada tahun ke-10 kelahiran Rasul itu ada musim haji. Dari mana-mana orang datang ke Mekah. Lalu Rasul menghampiri, ada 6 orang sedang ngobrol di Masjidil Haram. Lalu ditanya oleh Rasulullah, siapa kau sebenarnya? Maka mereka menjawab, kami dari Bani Hajraj. Oh, Bani Hajraj, kamu masih bersekongkol dengan Yahudi? Iya. Sabda Nabi, bolehkah aku menceritakan sesuatu kepada engkau? Diperbolehkan oleh mereka, kemudian kumpul ngobrol. Rasulullah biasa Rasul baca ayat, dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, diartikan makna-maknanya, kemudian mereka mengikrarkan baca 2 kalimat syahadat. Baiat pertama ada 6 orang dari Madinah menyatakan masuk Islam. Setelah mereka menyatakan masuk Islam, berjanji akan kembali asal diizinkan oleh Rasulullah pergi ke Madinah. Rasul mengizinkannya, kemudian datang ke Madinah. Mereka berdakwah, kemudian disusul oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Mus'ab bin Umair namanya. Mus'ab bin Umair ini yang terkenal dalam sejarah, itulah yang mengajar Quran di Madinah, perintah dari Rasul. Dibandingkan dengan 6 yang masuk Islam, dan selama 1 tahun
sudah banyak orang yang mau Islam. Dalam sejarah ada yang mengatakan 10, 100, dan mungkin ada sampai 900 lebih. Hampir 1000 orang yang mau Islam dengan sebab 7 orang. Kemudian tahun berikutnya datanglah 12 orang ke Mekah. Di antaranya ada 2 orang penghuni Madinah yang sangat berpengaruh, Usaid bin Dumair dan kedua Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah orang yang berpengaruh di Madinah. Dia pemimpin Madinah yang kuat sama Usaid bin Dumair ini. Kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang 12 orang ini menyatakan masuk Islam. Kemudian setelah pulang ke Madinah, beberapa tahun kemudian sudah banyak yang mau Islam. Kemudian Rasulullah mengatur strategi. Kemudian Rasulullah berangkat ke Madinah. Begitu datang ke Madinah dengan Abu Bakar, disambut dengan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'i. Tala'al badru ini adalah sambutan dari orang Madinah ketika Rasulullah datang. Sebenarnya kita baca Tala'al badru itu disebut mahlul qiyam, Pak. Tapi apa-apa, kena senang ngaji, ya. Itulah sejarah singkat ketika Rasulullah berdakwah melalui mereka. Setelah Rasulullah di Madinah, apa yang dilakukan? Yaitu Masjid Quba dibangun Rasulullah, dan disitulah pusat kegiatan Islam, mendirikan negara Islam. Dibuatlah konstitusi disebut Piagam Madinah. Ada 47 piagam pasal, yaitu 24 pasal yaitu untuk eksternal, bilateral, untuk hubungan Muslim dengan Yahudi, sedangkan 23 pasal yaitu untuk kaum muslimin. Jadi lebih banyak di dalam Piagam Madinah itu untuk mengantisipasi hubungan dengan luar agama. Hadirin rahimakumullah, setelah di Madinah maka kita lihat fungsi peran Rasulullah yang ketiga sekarang. Apa setelah sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, kemudian wa yu'allimuhumul kitab yang ketiga. Baru Rasulullah mengajarkan Al-Quran, didakwahkan Al-Quran dengan terang-terangan, disebut dakwatun jahriyatan. Terang-terangan Rasulullah dakwanya. Dijelaskan pertama adalah masalah hukum. Setiap hukum-hukum yang Al-Quran dijelaskan, baik hubungan internal umat Islam, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi, politik, budaya, semua dijelaskan oleh Rasulullah. Yang terkenal adalah ketika Rasulullah menyampaikan hukum Islam. Pertama, Rasulullah sampaikan, inilah hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Banyak di Quran itu bahwa hukum adalah harus ditegaskan, ini tegakkan karena ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bagian yang ketiga ini kalau kita artikan dalam pengertian hukum di Indonesia, maka hukum di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 yaitu pasal 5 ayat 1 atau pasal 20 dan 21, bahwa hukum di Indonesia adalah harus dirumuskan oleh DPR RI dan dikonsultasikan oleh mereka kepada Presiden. Ada persetujuan. Artinya hukum Indonesia ini adalah dibuat oleh DPR RI dan Presiden atau eksekutif. Kemudian pada berikutnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa menurut mereka di luar agama Islam adalah Trinitas, Trinity, Hindu Buddha, semua adalah berbeda dengan kita. Pengertian ketuhanan yang Maha Esa menurut kita adalah Allah. Kenapa? Sebab di dalam pembukaan dijelaskan bahwa atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Saya kira atas atau berkat Allah yang Maha Kuasa menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Hukum di Indonesia ini kalau merumus kepada Undang-Undang Dasar 45 yaitu hukum yang disesuaikan dengan ketentuan pasal ada dikatakan mukadimah undang-undang. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana hukum Allah bisa tegak tidak di Indonesia? Kalau hukum Allah itu tidak ada persoalan. Kenapa? Karena hukum Allah sudah dijamin undang-undang. Siapa saja yang tidak setuju kepada hukum Allah ditegakkan Indonesia berarti bertentangan dengan konstitusi. Jadi tidak ada alasan mereka untuk menerima hukum Allah kalau melihat tadi ketentuan pasal undang-undang di dalam Undang-Undang 1945. Nah, persoalan kita berikutnya adalah ketika ada bahasa kardun, ada
apalagi ya istilah-istilah yang miring lah kepada umat Islam. Apa itu yang miring? Teroris, intoleran, apalagi ya banyaklah bahasa yang miring. Ya, ini saya kira tidak ilmiah dan tidak faktual. Itu hanya sentimen saja. Apalagi kalau benci kepada orang Arab. Sebab benci kepada orang Arab itu bertentangan juga dengan aturan yang sudah disepakati Pak Karno. Tanggal 9 Agustus itu sudah disepakati bahwa orang Arab tidak lagi disebut non pribumi, tapi orang Arab artinya sudah di pribumi. Jadi kalau ada orang yang anti Arab, berarti itu bertentangan dengan ketentuan yang sudah disepakati. Ya, kalau komunis tidak ada. Bahkan komunis itu di dalam TAP MPRS tahun 1996 nomor 25 tidak boleh. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman kita di luar muslim, tidak boleh ragu dan tidak boleh takut kepada Islam. Sebab ajaran Islam itu dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahkan tadi ada al-minnah, ada anugerah dengan sebab Muhammad SAW dianggap nabi bin rasul dan rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada yang mengatakan intoleran, itu bertentangan dengan konsep yang disebut rahmatan lil alamin. Apalagi kita lihat surah Al-Imran, fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan sebab rahmat Allah lintalahum, engkau Muhammad menjadi orang yang paling kasih sayang kepada masyarakat atau bangsa di dunia. Sehingga tutur kata yang santun dengan langkah yang pasti, dan tidak pernah ada orang yang tersinggung kecuali orang yang sudah benci kepada Rasul. Jadi lintalahum itu sebab fabima rahmatin minallah. Maka mungkin dengan alasan itulah di Indonesia dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebab bima rahmatin itu dengan rahmat Allah sehingga kita bisa lintalahum, toleran sama mereka. Walaupun tapadon golil qalbi. Walaupun padon itu hanya ngomongnya keras, tegas, padon itu seperti kasar. Tapi kalau keras tegas kepada haknya boleh, sebab walaupun tapadon golil qalbi, keras disertai dengan hati yang keras, itu tidak boleh. Tegas dengan hati yang keras tidak boleh. Kalau kita tegas karena hukum dan hati memang sayang kepada mereka, seperti ada hukum pancung, hukum itu saya tidak dilarang. Itu bapak-bapak semua, ya. Ini kaitan dengan masalah hukum. Apalagi dengan hal-hal lainnya, tidak boleh dilakukan non muslim kepada kita. So apa? Kita sudah punya alasan tersendiri. Misalnya toleransi itu di dalam surat Al-Mumtahanat ayat 78. La yanqullah, tidak melarang Allah pada kita untuk berbuat baik kepada mereka, asal syaratnya satu tidak memerangi kita, kedua tidak mengusir kita. Yang keempat yaitu tentang hikmah. Apa itu hikmah? Di sini ada sunnah Nabi. Karena kita sudah belajar tafsir, kalau surah Al-Imran ayat 104 dikaitkan dengan 162, ada maka nali nabiyyin ayaghulla. Tidak pantas Nabi berlaku hianat. Di dalam apa? Di dalam mengurus bangsa dan umat. Tidak melakukan hianat, jangan pun kepada umat Islam. Kepada kafir pun tidak hianat Rasul. Kalau sudah berjanji pasti dipenuhi. Kalau hukum benar pasti dimenangkan. Makanya di dalam tafsirnya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa orang hianat, maka itu adalah orang yang paling dapat berat ancamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut tadi gola atau gulul? Di dalam hadis dijelaskan, a'dhamul gulul indallah dira'un minal ard. Yang paling besar hianat itu adalah masalah bumi atau tanah meskipun sejengkal. Yajiduna rajulaini jaraini fil ardi. Apabila ada dua orang bertetanggaan punya tanah, kemudian salah seorangnya kutya ahaduma min hadis sahibi dira'an. Seorang mengambil hanya sejengkal tanah dari temannya, maka faidza qata tawaqau min sabi ardina yaumul qiyamah, nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi kepada orang yang mengambil hak orang lain. Ini mengambil hak orang lain hanya sejengkal, dikalungkan 7 lapis bumi. Bagaimana kalau 1 pulau? Wah, itu sudah berat lagi. 1 pulau dijual kepada bangsa lain atau kepada orang yang mengiming-imingi memodali itu, oh itu sudah berat lagi. Sedangkan di Indonesia ini ada 3.000 pulau, ini baru 1 pulau. Nah, bisa saja habis nanti. Tidak boleh ada pengkhianatan terhadap orang yang sudah menghuni, menghidupkan tanah yang mawat itu. Sebab mereka sudah punya alasan sejarah syar'i, ya.
Artinya mereka sudah hak tinggal di situ. Yang terakhir, ini Rasulullah SAW sebelum wafat sudah bisa menyelesaikan semua urusan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Di dalam penyelesaiannya ada 3 Rasulullah SAW mewanti-wantikan kepada umat Islam. Jadi Rasulullah sebelum wafat meninggalkan 3 hal. Pertama yaitu meninggalkan Quran dan hadis. Ini harus jadi pegangan dari kita, plus tambah ijma dan qiyas. Kemudian yang kedua, al-imamah wa siyasah. Kedua, masalah mengatur bangsa dan umat Islam. Bangsa dan umat Islam hanya diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam. Sebab innal ardo lillah, innal ardo yariswa ibadah solihin. Dunia ini memang harus diurus oleh hamba Allah, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Ini tugas dari Rasulullah SAW. Yang kemudian yang ketiga, Rasul mewanti-wantikan ada ulama. Ulama itu ada pewaris Rasul yang harus bisa melanjutkan perjuangan Rasul. Kalau kita tidak melaksanakan itu, berarti kita akan bertentangan dengan apa yang dimaksud di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Saya akan bacakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Nabi, takunu fikum an-nubuwah, fatakunu masyaallah an takunu thumma yarbauha idza sa'a. Di antara kamu itu, di antara manusia itu ada nubuat, ada kenabian. Tetapi jika Allah berkehendak, nabi itu, kenabian itu hilang. Nah sekarang berkehendak Allah, nabi sudah tidak ada. Artinya dilanjutkan para ulama. Kemudian Rasul sampaikan, summa takunu mulkan addon. Ketika sudah tidak ada sistem kenabian, maka Allah akan mengutus suatu mulkan addon, penguasa yang menggigit. Penguasa yang menggigit itu seperti lintah darat yang merugikan rakyat, yang menjual kekayaan rakyat. Itu disebut oleh hadis Nabi, mulkan addon. Tapi fayakunu masyaallah ayakun. Bisa saja oleh Allah hilang dan tidak ada lagi. Tapi summa takunu mulkan jabarian. Nanti kalau tidak ada itu, maka muncul pemerintah atau penguasa yang diktator. Patakunu masyaallah antakun. Bisa saja ada, kemudian summa yarfauha insya, bisa saja hilang. Jadi sekarang bisa lihat apakah masih ada yang adon, penguasa yang menggigit dan penguasa yang diktator. Nah itu nanti kalau sudah hilang, maka dijelaskan oleh summa takunu khilafat alamin haji nubuwah. Kemudian nanti kalau itu ada akan selesai dan bisa diselesaikan mulkan yabarian, penguasa diktator, dan mulkan adon, penguasa yang merugikan rakyat, akan diganti dengan khilafah ala min haji nubuwah, yaitu konsep yang dibawakan oleh para nabi. Ini saya kira harus dipahami oleh kita bahwa kejadian-kejadian sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan kita bertanggung jawab untuk bisa melestarikannya. Yang terakhir, wadattu law anni lakaitu ikhwani. Rasul sampaikan, aku ingin bertemu dengan ikhwan-ikhwanku. Sampai sahabat mengatakan, alaisna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini temanmu ya Rasul? Rasul menjawab, qala bal antum ashabi. Bukan, kamu itu sahabatku. Walakin ikhwani alladzina lam yarawni wa amanu bi. Aku ingin bertemu dengan ikhwanku yang mereka tidak melihat aku, tetapi mereka iman kepadaku. Aku ingin bertemu dengan mereka. Aku ingin bersama-sama dengan mereka. Kita tidak melihat Rasul, tapi kita iman kepada Rasul, dan Rasul menunggu kita ingin bertemu dengan kita. Insya Allah meskipun Bapak semua tidak mimpi, nanti kita insya Allah akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat apa yang sampai hari ini. Maka judul yang dibahas adalah Rasul, orang yang membuat perubahan dan persatuan umat Islam. Barang siapa orang yang ingin perubahan dan persatuan, maka ikutlah konsep Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.